Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Saya Ahmad Muafa. Saya Taufik Akbar. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjawab UTS mata kuliah teori akuntansi syariah. Yang pertama, konsep akuntansi syariah dalam struktur entitas bisnis. Yang pertama, entitas ekonomi. Proses akuntansi syariah dimulai dari suatu entitas bisnis yang menjalankan aktivitas ekonomi. Yang kedua, kepatuhan syariah. Seluruh kegiatan ekonomi wajib memenuhi prinsip syariah, bebas dari unsur riba, gharar, maisir, dan aktivitas non halal. Yang ketiga, transaksi sebagai input. Seluruh transaksi ekonomi menjadi input dalam sistem pencatatan akuntansi. Yang keempat, proses akuntansi yaitu meliputi pengukuran, dan pencatatan transaksi sesuai kaidah syariah. Yang kelima, laporan keuangan syariah, yaitu output berupa laporan keuangan yang mencerminkan kondisi ekonomi entitas serta kepatuhan terhadap hukum Islam. Yang keenam, prinsip dasar. Yang pertama adalah keadilan, yaitu informasi harus mencerminkan keadilan antar pihak. Yang kedua, kebenaran, yaitu data disajikan secara jujur dan transparan. Yang ketiga, akuntabilitas syariah, yaitu akuntansi berfungsi sebagai alat untuk menjamin ketaatan terhadap prinsip syariah. Yang kedua adalah akad tijarah atau profit. Akad tijarah adalah jenis akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akad ini dilakukan dalam kegiatan bisnis dan perdagangan yang bersifat komersial. Jenis-jenis akad ijarah yang pertama adalah mudharabah, yang kedua adalah musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istisna. Yang kedua adalah akad tabaru atau non-profit. Akad tabaru adalah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, bukan mencari keuntungan, dilakukan atas dasar niat kebaikan dan sosial. Jenis-jenis akad tabaru yang pertama qard, yang kedua wakalah, yang ketiga wadiah, yang keempat hibah, yang kelima kafalah, dan yang keenam aria. Kemudian yang ketiga, akuntansi sebagai seni. Akuntansi sebagai seni menekankan pada keterampilan dan intuisi dalam menyusun laporan keuangan. Dalam praktiknya, akuntan sering menghadapi situasi yang memerlukan pertimbangan profesional dan penyesuaian berdasarkan konteks spesifik perusahaan. Kemudian akuntansi sebagai ilmu. Akuntansi memiliki dasar teoritis yang sistematis dan dapat diuji. Teori akuntansi menyediakan kerangka konseptual untuk memahami dan memandu praktik akuntansi dalam proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan. Kemudian akuntansi sebagai teknologi. Dalam perspektif teknologi, akuntansi dipandang sebagai alat atau sistem yang dirancang untuk mengolah dan menyajikan informasi keuangan secara efisien. 4. Sejarah perkembangan praktik akuntansi pada masa Islam. Pada masa Rasulullah SAW, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara untuk mengelola zakat, jizyah, haraj, dan sedekah. Pencatatan transaksi keuangan menjadi penting sesuai dengan perintah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya mencatat transaksi utang piutang. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, sistem administrasi keuangan masih sederhana, namun prinsip keadilan dan transparansi tetap dijaga. Khalifah Umar bin Khattab memperkenalkan reformasi administrasi dengan membentuk struktur pencatatan yang lebih sistematis, termasuk pembagian wilayah administrasi dan pengawasan keuangan yang lebih ketat. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, Baitul Mal mengalami surplus, menunjukkan efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang telah diterapkan. Nah, pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, pada masa itu Abdul Al-Malik bin Marwan memperkenalkan reformasi ekonomi, termasuk pencatatan mata uang sendiri dan pengembangan sistem administrasi keuangan. Masa Abbasiyah menyaksikan kemajuan signifikan dengan praktik akuntansi. Jelaskan secara komprehensif perbedaan antara tiga standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia yang dulu hingga yang berkembang saat ini. Dulu, sistem standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia didominasi oleh satu pilar utama, yaitu SAK umum, atau dahulu dikenal sebagai Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Standar ini dirancang untuk menjadi acuan bagi seluruh entitas pelaporan, tanpa memandang ukuran atau kompleksitas bisnisnya. Meskipun mengadopsi sebagian dari standar akuntansi internasional dan GAAP Amerika Serikat,
tingkat adopsi secara penuh belum menjadi prioritas. Akibatnya, perusahaan dengan skala dan kebutuhan yang berbeda seringkali menghadapi tantangan dalam menerapkan standar yang sama. Selain itu, standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah dikembangkan secara terpisah untuk mengkomodasi transaksi dan entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kalau yang sekarang, lanskap SAK di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dengan diperkenalkan 4 pilar standar yang berbeda, yang mencerminkan upaya untuk menyelaraskan dengan standar internasional dan mengakomodasi kebutuhan beragam entitas pelaporan. SAK internasional, pilar ini merupakan adopsi penuh dari International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh IASB. Penerapan wajib bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan komparabilitas laporan keuangan di tingkat global, sehingga menarik investasi internasional. SAK Indonesia atau SAK umum, pilar ini merupakan hasil konferensi dengan IFRS. Artinya, PSAK dan ISAK dalam pilar ini mengacu pada IFRS, namun dengan beberapa penyesuaian yang dianggap perlu untuk konteks bisnis di Indonesia. Standar ini tunjukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, namun memiliki untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan SAKEP. SAK syariah juga mendapatkan diterapkan di pilar ini jika transaksi yang relevan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, SAK entitas privat atau SAKEP. Pilar ini merupakan adopsi dari IFRS for SFS versi yang 2016 dan dirancang sebagai standar yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum. SAKEP ditunjukkan pada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan atau entitas privat. Pilar ini secara efektif menggantikan SAK ETAP atau entitas tanpa akuntabilitas publik mulai 1 Januari 2025 dengan tujuan menyediakan standar yang lebih relevan dan tidak terlalu memberatkan bagi entitas dengan skala operasional yang kecil. Hanya perbedaan utama, perbedaan mendasar terletak pada jumlah pilar dan segmentasi pengguna. Dulu fokusnya adalah satu standar untuk semua, yang seringkali tidak efektif bagi entitas yang lebih kecil. Sekarang terdapat diferensiasi standar berdasarkan ukuran, kompleksitas, dan tingkat akuntabilitas publik entitas. Selain itu, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat adopsi IFRS, terutama pada pilar SAK internasional. SAK syariah kini juga lebih terintegrasi dan dapat diterapkan dalam berbagai pilar sesuai kebutuhan transaksi syariah. Evolusi ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dan komparabel sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas. Ini nomor 5, yaitu gagasan pembentukan akuntansi syariah. Muncul karena kebutuhan menerapkan prinsip syariah Islam dalam akuntansi. Seiring perkembangan ekonomi, Islam dan kritik terhadap akuntansi konvensional yang dianggap tidak sepenuhnya sesuai nilai dan etika Islam, atau seperti larangan riba, gahar, dan lain-lain. Tujuannya menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan sesuai syariah bagi para pemangku kepentingan muslim. Selanjutnya ada ciri-ciri khusus akuntansi syariah dibanding konvensional. Selanjutnya ada karakteristik landasan. Kalau di akuntansi syariah, prinsip syariah Islam itu dari Al-Quran, Sunnah, dan lain-lain. Kalau akuntansi konvensional, konsep ekonomi kapitalis dan standar akuntansi umum atau GAAP IFRS. Selanjutnya karakteristik tujuan utama akuntansi syariah, keuntungan dan pemenuhan syariah, keadilan sosial, pertanggungjawaban luas. Kalau akuntansi konvensional, informasi keuangan untuk keputusan ekonomi atau investor atau kreditor. Selanjutnya prinsip kunci. Kalau di syariah, larangan riba, gahar, maisir, bagi hasil jual beli sesuai syariah zakat. Kalau di konvensional tidak ada larangan bunga, transaksi spekulatif terbatas, tidak ada kewajiban zakat. Selanjutnya ada pertanggungjawaban. Kalau di syariah,
Itu pertanyaan jawabannya kepada Allah, pemegang saham, kreditor, masyarakat, atau bisa dibilang multidimensi. Kalau di konvensional, terutama kepada pemegang saham dan kreditor. Karakteristik pelaporan, kalau di syariah, laporan keuangan standar, plus laporan zakat dan kepatuhan syariah. Kalau di konvensional, laporan keuangan standar. Selanjutnya ada pengawasan, kalau di syariah, Dewan Syariah Nasional atau DSN, atau Badan Syariah. Kalau di konvensional, regulator pasar modal, dan otoritas keuangan. Intinya akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang berbeda paradigma karena dilandasi prinsip syariah, bukan sekedar adaptasi akuntansi konvensional.